Alhamdulillah saudara, hari ini ditengok oleh family ya, walaupun kita udah pisah secara keluarga, tapi secara kemanusiaan masih ya, hubungan kami masih terjalin. Kami ditengok oleh Pendeta Daniel. Sekali lagi terima kasih Pendeta Daniel dan istrinya. Cepat sembuh buat Pak Bos ya, biar tetap. Nah, ini saya juga mau menyampaikan pesan. Saya juga minta maaf kalau saya keras kepada iman saya yang lalu, tapi saya keras kepada yang salah. Ini saksi, ini nanti saya akan upload. Pendeta Daniel kalau ada apa-apa tentang pelayanan ngomong sama saya, Islam akan bela mati-matian. Saya akan bela, selagi itu benar ya, saya akan bela. Ini sekali lagi saya juga minta maaf. Ini masih family. Ya, saya keras karena kalau memang amanat agung untuk beliau. Tapi sekali lagi jika tidak, saya akan bela. Walaupun musuhnya sama-sama Islam, saya akan ada. Orang benar harus dibela. Ini pas buat mereka karena mereka ini otaknya senantiasa error. Saya sering katakan, saya bukan adu domba, ini fakta ya. Fakta ya. Jadi sebaik-baik mereka itu tidak lebih daripada babi-babi haram dan anjing-anjing pincang. Ya, saya sering pernah katakan 2 tahun yang lalu, mereka ini kan kaum dobol-dobol ya, kaum babi-babi haram, kaum anjing-anjing pincang. Jadi memang hanya manis di casing gitu ya. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Om Agus ini ada-ada aja ya. Dia ini kan sedang sakit. Seharusnya kalau orang sakit itu ya istirahat, banyak tidur, banyak olahraga, makan makanan yang sehat, jaga hati, pikiran gitu ya, supaya cepat sembuh, bukan justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan juga menyakiti hati orang Kristen. Dia menantang Yesus untuk mengazab dirinya dalam waktu 1 bulan gitu ya. Kalau beneran ada ya pasti dia mati katanya. Dan sambil menaruh Alkitab di pantat dan dikentuti. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan ini ya kelewatan batas ya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini dia. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebenarnya siap. Gemes sebetulnya ya. Sebetulnya kalau challenge ini apakah memang nanti saya diasap mati? Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat saudara ya, jahat ya. Dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Oke lah. Ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah
ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Kalau kita bicara masalah pasal penistaan agama, Om Agus ini seharusnya udah kena, karena Alkitab ini adalah kitab suci orang Kristen yang diimani oleh orang Kristen. Jadi kalau dia melakukan seperti itu, ya dia melanggar undang-undang dan menyakiti hati kami sebagai orang Kristen. Saya sih tidak akan melaporkan Om Agus ke polisi. Untuk apa? Tidak ada gunanya juga saya melaporkannya, kan. Yang pertama, contoh seperti Julius HMC. Dilaporkan, bahkan sudah sampai ke Polda gitu ya. Tapi ya sampai sekarang dia masih bebas-bebas aja gitu ya. Yang kedua, ya nggak ada gunanya juga melaporkan dia. Karena meskipun dia membakar kitab suci kami, merobek-robeknya, merebusnya gitu ya, itu nggak masalah, nggak mempengaruhi iman saya sih, nggak mempengaruhi iman orang Kristen gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Ya kalau ada yang mau melaporkan Om Agus ya silahkan, itu hak Bapak Ibu semuanya. Karena Alkitab sekali lagi adalah kitab suci orang Kristen yang diimani oleh orang Kristen. Jika diperlakukan seperti itu ya kita sebagai orang Kristen kalau mau melaporkan ya terserah. Tapi sekali lagi saya tidak mau. Saya justru memilih untuk memaafkan Om Agus lah ya. Dan mendoakan supaya Om Agus ini segera sembuh, segera sehat kembali, nggak usah minta-minta diazab gitu ya, istirahat aja yang cukup. Ngomong-ngomong, videonya tadi itu sudah dihapus, tapi saya sudah sempat mendownloadnya tadi malam gitu ya, dan nggak tahu kenapa dihapus. Apakah Om Agus ini takut kena pasal dilaporkan atau takut kena azab gitu ya? Saya nggak tahu takutnya di mana. Makanya Om Agus kalau mau bertindak itu pikir dulu, baru melakukan. Jangan melakukan, sudah viral, dilihat banyak orang, rame, baru dihapus gitu ya. Jadi janganlah seperti itu. Jadi kalau Anda sudah pindah ke Islam, ya amalkanlah ajaran-ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Jangan justru melakukan hal yang seperti ini, memalukan agama sendiri gitu ya, mempermalukan agama sendiri apa yang Om Agus ini lakukan. Beragama dalam pandangan Kristen sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini, adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Jika tidak, maka semua itu berpotensi untuk mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, dunia sementara dikuasai oleh Imperium Romawi. Itu jelas suatu negara yang tidak bersifat teokrasi, dan karena itu Yesus pun tidak melakukan civil law sebagaimana yang diperintahkan hukum Taurat. Misalnya, Yesus tidak menghukum ahli Taurat dan mengajarkan ajaran sesat. Yesus tidak menghukum mati orang kafir yang ia temui. Ia juga tidak memerintahkan hukuman mati bagi perempuan yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8 ayat 5. Padahal jelas Taurat memerintahkan itu. Imamat 20 ayat 10. Kalau ia melakukan semua itu, jelas ia menyalahi aturan Romawi. Saat itu yang tidak bersifat teokrasi. Karena itu juga adalah salah satu
Salah jika hidup dalam negara yang bersifat demokrasi tapi menerapkan hukum non-toleransi beragama seperti negara teokrasi Israel. Dalam Ulangan 10 ayat 18-19 tertulis, sebab Tuhan Allahmu lah yang Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Terdapat kisah orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 29-37, di mana seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok para penjahat yang sangat besar kemungkinan adalah orang Yahudi, seorang yang adalah musuh bangsanya maupun agamanya. Maka di sini jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam hal menolong atau berbuat baik kepada orang lain yang berbeda agama, berbeda kepercayaan dengan kita, tidak boleh menjadi halangan. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan bahwa haruslah berbuat baik kepada semua orang, dan adanya kata-kata terutama kepada kawan-kawan seiman menunjukkan bahwa kata-kata semua orang itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak seiman. Jadi orang yang tidak seiman pun layak untuk mendapatkan perbuatan baik kita, sekalipun mereka bukanlah yang terutama. Memahami toleransi yang sesungguhnya, orang Kristen harus berpegang teguh pada iman eksklusifnya, sekaligus hidup bertoleransi dengan orang beragama lain. Lalu bagaimana kedua hal itu bisa berjalan bersamaan dan tidak saling meniadakan? Disinilah umat Kristiani harus kembali melihat bagaimana memahami toleransi yang sesungguhnya, yang Alkitabiah. Dasar-dasar Alkitabiah yang sudah dipaparkan pada bagian 1 menunjukkan bahwa toleransi yang ditunjukkan pada orang lain, agama lain adalah suatu sikap penghormatan dan penerimaan yang tulus terhadap iman, keyakinan orang lain, tetapi itu tidak berarti mengakui apa yang mereka katakan tentang kebenaran. Apabila klaim itu bertentangan dengan klaim kebenaran Kristen, maka Matius 5 ayat 45 tertulis, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dalam ayat ini jelas bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat. Tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui kejahatannya? Jelas tidak. Orang jahat dikasihi tapi kejahatannya tidak disetujui, atau bahkan orang kejahatannya dibenci. Ia menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar, tapi apakah itu berarti Tuhan menyetujui ketidakbenarannya? Jelas tidak. Orang yang tidak benar itu dikasihi dengan pemberian hujan kepadanya, tapi ketidakbenarannya sama sekali tidak disetujui oleh Tuhan. Jadi terlihat bahwa Tuhan bertoleransi kepada orangnya, tapi tidak kepada pandangan, pikiran, dan perbuatannya. Umat Kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama dan berbuat baik pada mereka, serta menolong mereka ketika dalam kesusahan, tapi menyetujui apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran, apalagi menyesuaikan ajaran agama Kristen dengan ajaran agama mereka, sama sekali tidak dapat dilakukan. Kalau melakukan hal itu bukanlah toleransi namanya, melainkan kompromi. Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Dengan demikian, seorang Kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Oke teman-teman, silakan tuliskan komentar Anda di bawah kolom yang tersedia di bawah ini. Jangan terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Agustan, tetapi biarlah kita memberikan kesejukan, kedamaian, ketentraman dimanapun kita berada,
kita hadir untuk membawa sukacita di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Kita doakan Agustan supaya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat dan tidak melakukan penghinaan kepada agama apapun itu. Kita harus jaga karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin agama yang ada di Indonesia, dan kita turut untuk menjaga undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia demi kemajuan bersama dan terciptanya harmonisasi di antara masyarakat Indonesia walaupun berbeda-beda agama, keyakinan, dan sebagainya. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.